Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi beta. Beta merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta digunakan dalam modal harga aset modal atau CAPM, modal yang menghitung hasil yang diharapkan dari aset berdasarkan hasil beta dan yang diharapkan pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dikatakan dari sekuritas tersebut bernilai 1. Fluktuasi tersebut menunjukkan risiko sistematis dari saham tersebut. Semakin besar return suatu saham berfluktuasi terhadap return pasar, maka risiko sistematisnya akan lebih besar. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return suatu saham terhadap return pasar, semakin kecil pula beta saham tersebut. Beta merupakan indeks dari risiko sistematis karena kondisi pasar semakin tinggi, beta suatu saham semakin tinggi reaksi terhadap indeks, seperti kalau yang pertama yaitu kalau indeks naik atau turun, saham dengan beta pasar akan bergerak naik turun lebih cepat daripada indeks. Yang kedua, kalau nilai betanya 1, berarti pergerakannya seiring dengan indeks. Yang ketiga, kalau betanya kecil sekali, 0 misalnya, berarti tidak ada hubungannya dengan indeks, bahkan kadangkala berlawanan dengan arah indeks. Biasanya ini terjadi pada saham-saham kategori gorengan. Menurut Rusnan 2001, penilaian terhadap beta sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi. Yang pertama, apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I sama dengan risiko sistematis pasar. Yang kedua, apabila beta lebih besar daripada 1, berarti tingkat keuntungan saham tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham lebih besar dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham agresif. Yang ketiga, apabila beta kurang dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut dengan saham defensif. Adapun rumusnya yang sering digunakan untuk menghitung tingkat return saham, yang ada contohnya di PPT, yang RIT sama dengan PT dikurangi PTI dikurangi 1 dibagi PT min 1. Kalian teman-teman bisa baca sendiri yang rumusnya. Yang kedua yaitu mengestimasi beta. Market modal bisa diestimasi dengan meregresi sekuritas yang akan dinilai dengan return pasar. Regresi tersebut akan menghasilkan nilai alpha 1 atau ukuran sekuritas I yang tidak terkait dengan return pasar, lalu beta peningkatan return yang diharapkan pada sekuritas I untuk setiap kenaikan return pasar sebesar 1%. Faktor yang mempengaruhi keakuratan beta. Yang pertama yaitu estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit seperti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama pada beta di masa depan. Yang kedua, garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode yang waktunya dianggap tepat.
Dengan demikian, estimasi beta pada satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan waktunya digunakan dalam waktu yang berbeda. Lalu yang ketiga, estimasi alfa dan beta yang diperoleh dari regresi tidak terlepas dari adanya error. Sehingga bias jadi estimasi beta tidak akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan analisis beta untuk investasi saham, yang dimana berdasarkan pendapat para ahli dalam melakukan analisis terhadap suatu saham, biasanya akan didapati dua hal utama yang mempengaruhi perubahan harga saham tersebut. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan kondisi perusahaan itu sendiri, misalnya pertumbuhan laba yang kecil, proyek yang tidak sesuai harapan, perubahan manajemen, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal ini biasanya disebut dengan risiko yang tidak sistematis atau unsystematic risk. Para ahli mengatakan dengan melakukan diverifikasi terhadap jenis saham yang dibeli, maka unsystematic risk akan bisa dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya, selain risiko di atas, ada suatu jenis risiko lagi yang disebut sebagai risiko sistematis atau systematic risk, atau dikenal juga sebagai risiko pasar, market risk. Pada kondisi ini, pergerakan harga saham secara keseluruhan di dalam suatu pasar biasanya tergantung beberapa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah. Selanjutnya, untuk mengukur pergerakan harga suatu saham dibandingkan dengan pergerakan pasar, inilah dipergunakan suatu analisis yaitu yang disebut analisis beta. Perhitungan nilai beta ini bisa dilakukan dengan mempergunakan analisa regresi. Beberapa website internasional seperti Reuters dan Bloomberg juga memberikan informasi mengenai berapa nilai beta suatu saham. Selanjutnya, mengenai resiko sistematis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa expected return dan resiko merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan suatu investasi. Expected return dan resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, maka akan semakin besar pula expected return yang diinginkan diupayakan sebagai kompensasi risiko. Menurut pendapat Jones, risiko dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, risiko sistematis atau systematic risk. Risiko yang berpengaruh terhadap semua investasi dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan sebagai jalan melakukan diverifikasi. Risiko ini timbul akibat pengaruh keadaan perekonomian, politik, dan sosial budaya, di mana mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Termasuk dalam risiko ini adalah risiko pasar, risiko tingkat bunga, risiko daya beli. Risiko ini juga disebut invertible risk. Risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Risiko yang melekat pada investasi tertentu karena kondisi yang unik dari perusahaan. Risiko ini dapat dikurangi dengan mengadakan diverifikasi. Termasuk dalam risiko ini adalah risiko keuangan dan risiko bisnis. Risiko ini juga disebut sebagai diverifiable risk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Liza Ulandari, NIM 1905011061. Langsung saja di sini saya akan memaparkan bagian jenis-jenis beta. Yang pertama, beta pasar. Beta pasar merupakan beta yang dihitung dengan data pasar dan dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis retur dari sekuritas dan retur dari pasar selama periode tertentu. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal dan model KEM. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. RI sama dengan AI plus BI RM plus I. Notasi RI return sekuritas, A nilai ekspektasian dari retur sekuritas yang independen terhadap retur pasar. BI beta sekuritas. Kesalahan residu dan yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0 atau E. Beta yang kedua yaitu beta akuntansi. Beta akuntansi ini dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data retur, yaitu dengan mengganti data retur dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Brown dan Ball 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Brown dan Ball menggunakan perubahan laba akuntansi, bukan tingkat laba akuntansi untuk menghitung beta akuntansi. Adapun persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini rumusnya dan sudah jelas keterangannya. Yang ketiga, beta fundamental. Beta fundamental merupakan penyajian perhitungan beta menggunakan beberapa variabel fundamental. Variabel-variabel yang dipilih merupakan variabel-variabel yang dianggap perusahaan. Sebagian besar dari variabel-variabel tersebut secara umum dianggap bervariasi dengan risiko, tetapi secara teori mungkin tidak semuanya berhubungan dengan risiko. Adapun beberapa variabel pada beta fundamental adalah yang pertama divide PAUD diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk memegang saham umum. Jika perusahaan memotong dividen, maka akan dianggap sebagai sinyal yang buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cenderung untuk membayar dividen PAUD lebih kecil supaya nanti tidak memotong dividen jika laba yang diperoleh turun. 2. Aset growth. Variabel pertumbuhan aktiva didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan di tahun aktiva total. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan positif. Leverage sendiri merupakan penentu utama beta yang dimana berfungsi untuk mengukur tingkat utang perusahaan terhadap ekuitasnya. Leverage beta mengukur risiko perusahaan dengan utang dan ekuitas dalam struktur modal terhadap volatilitas pasar. Likuiditas diukur sebagai dengan current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Jika likuiditas semakin tinggi, maka risikonya lebih rendah dari perusahaan yang likuiditasnya rendah, yang berkaitan dengan pemenuhan kewajibannya dalam jangka pendek. Aset size variabel ukuran aktiva aset size diukur sebagai penggunaan
logaritma. Dari total aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan, diharapkan aset yang besar mempunyai akses yang lebih besar dalam memperoleh atau memanfaatkan peluang yang lain. Earning variability, accounting beta, beta akuntansi atau accounting beta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmiati sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang menyesuaikan dan memprediksi beta. Blume 1971 juga menyajikan bukti bahwa perkiraan beta mengarah ke suatu nilai dari suatu periode ke periode yang lain. Ini berarti bahwa nilai beta yang kurang dari 1 akan mengarah ke nilai 1 untuk periode berikutnya. Sebaliknya, perkiraan beta yang lebih besar dari 1 untuk periode selanjutnya cenderung turun ke arah 1. Vasicek 1973 menyarankan bahwa penyesuaian beta menuju rata-ratanya menggunakan bobot yang sama, tetapi tergantung dari besarnya ketidakpastian dari beta. Ketidakpastian ini dapat diukur dari varian nilai-nilai beta dalam sampel. Semakin besar variannya, berarti semakin besar kemungkinan berbeda di rata-rata. Selanjutnya, beta untuk pasar modal berkembang. Beta untuk pasar modal berkembang perlu disesuaikan. Kejutan adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang biasa disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Perdagangan tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau disebut dengan pasar yang tipis. Pasar yang tipis merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Sebuah perdagangan tidak sinkron, beta sebagai pengukur volatilitas mengukur kovarian return suatu sekuritas dengan return pasar relatif terhadap risiko pasar. Terus, kovarian dalam perhitungan beta ini menunjukkan hubungan suatu sekuritas dengan kembalinya pasar adalah periode yang sama, yaitu periode ketidaksamaan waktu antara pengembalian sekuritas dengan pengembalian pasar dalam perhitungan beta, disebabkan karena perdagangan sekuritas yang tidak sinkron. Perdagangan sinkron terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.